Itu di negara lain itu, di Pakistan, di India. Saya kan sudah keliling hampir separuhnya dunia ini. Di Afrika itu bahkan kelompok-kelompok toriko nggak seperti kita menghormati habaib itu. Tapi kita itu hanya nggak nyium kakinya aja ke habaib itu. Kenapa? Diajari oleh ulama-ulama NU untuk menghormati zuriyah Nabi karena kita ingin membangun kecintaan kepada Nabi. Nah, peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kekuatan tertentu menciptakan boneka-boneka oknum habaib yang kemudian dipakai untuk mencaci maki orang NU. Gus Dur dibuta-butakan, Kiai Said disiahkan oleh Habib ini. Nah, ini efektif sudah. Efektif. Dan akhirnya apa? Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, Madura yang mencaci maki ulama NU yang lain itu kader-kader NU juga, Pak. Selesai. Ini pemecah belahan di tubuh NU ini. Dipecah belah dari luar nggak bisa, akhirnya dipecah belah dari dalam. Ubudiyahnya sama, Pak, sama-sama maulidan, sama-sama baca ratib, sama-sama ziarah kubur, sama-sama tahlilan, tapi mencaci maki ulama NU yang lain dengan atas nama figur habaib. Ini kan kacang lupa kulitnya namanya. Masih banyak kok habaib yang layak kita hormati, yang masih tawaddu. Habib Jindan, Habib Lutfi, Habib Al-Muhdar dari Tuban dan sebagainya, banyak. Kita tetap hormat kepada habaib, tapi kelakuannya nggak boleh kita tiru. Kalau brutal ya brutal aja, bajingan ya bajingan aja. Saya gitu. Ad-dinul aqli, kita beragama dengan akal aja. Kalau memang seorang habaib itu penjahat, ya sudah, jahatnya jangan kita tiru. Hormat kepada habaibnya harus Pak, karena kita cinta kepada Nabi. Dan itu banyak sekarang. Nah, ini efektif. Yang kedua adalah yang paling samar, yang paling menipu kita dari kalangan Nahdien. Siapa? Kelompok Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini didirikan di Mesir oleh Hasan al-Banna dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya banyak, dan ada satu ustadz yang luar biasa topnya. Ada satu kadernya Ikhwanul Muslimin, dididik oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan dia ini ajarannya sama dengan kita, sama-sama nyerang Wahabi, sama-sama anti Mujassimah, sama-sama Al-Asy'ariyah, sama. Membolehkan maulid, membolehkan tahlil, membolehkan haul, membolehkan ziarah kubur, sama, Pak. Sama. Ini yang bahaya. Tapi ketika dia menghalalkan bom bunuh diri dan saya protes, yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya apa? Pemecah belahan ini sudah berhasil, Pak. Bedanya apa Ikhwanul dengan Muslimin, Ikhwanul Muslimin dengan kita? Apa bedanya? Tujuan politik, Pak. Kalau kawan-kawan NU tujuan politiknya satu, keutuhan NKRI, selesai. Tapi kalau Ikhwanul Muslimin tetap ingin menegakkan khilafah, Pak. Ketika saya protes Ustadz ini, saya bilang jangan gunakan kitab Imamul Hakim Al-Mustadrak ala Sahihain, karena ini kata Adz-Dzahabi dikatakan kitab ini ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun, tapi masih dipakai, Pak, untuk menyuarakan dan membuat fatwa bahwa orang Islam wajib menegakkan khilafah oleh Ustadz ini. Saya lawan. Yang membantah saya dan menyerang saya itu orang-orang NU juga, Pak. Dan mirisnya saya, santri-santri Sidogiri setelah diprofiling, santri-santri Lirboyo setelah saya profiling. Artinya apa? Pemecah belahan ini sudah sangat efektif di tubuh Nahdien. Gitu loh. Dan ketika Ustadz ini mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah bagian dari harokah istisyhadiyah, saya melawan. Jangan, bahaya, Pak. Meskipun kata Ustadz ini, bom ini halal dilakukan dan boleh dilakukan di Palestina, di Indonesia nggak boleh karena Indonesia ini negara damai. Saya katakan, damai itu kan kata kita. Kalau kata teroris, Pak, teroris-teroris yang Wahabi itu, Indonesia ini adalah daerah darurat perang yang tidak damai. Ini adalah daerah togut dan merupakan ini wilayah perang, battleground. Makanya pelaku bom bunuh diri Katedral Makassar dan pelaku bom bunuh diri Cicendo Bandung itu di dalam handphonenya ditemukan video fatwa Ustadz ini. Gitu loh. Nah, ini yang kemudian harus disadari oleh kita, bahwa fatwa itu tidak boleh dilokalisir di 1-2 wilayah. Ada salah seorang ulama Saudi namanya Abu Bakar Naji menulis Idarat At-Tawahhush. Anjuran-anjuran fatwa di dalam kitab ini diberikan kepada orang-orang